210. 210 ya. Kalau motor berapa? 38. 38.000 itu satu motor, 2 orang atau 1 orang? Itu orangnya nggak dihitungnya per kendaraan. Oh, per kendaraan 1 orang, 2 orang bebas ya. Oke. Tadi berangkat jam berapa Pak Imam? Pak Imam berangkat? Jam 11, orang Songgon aku yang melakukan. Songgon? Maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sami-sami Kita jaga berjumpa kesempatan. di jalan mau menuju tempat rantauan nih. Dari Mojokerto atau dari mana? Kita terima. Emang itu apa, Pak? Tempatnya? Istrinya? Anita. Anaknya? Amelia. Berapa tiketnya? Apa gajilanya nih, Pak? Apa sih? Tiketnya apa, Pak? Ini 210. 210 ya. Kalau motor berapa? 38. 38.000 itu satu motor, 2 orang atau 1 orang? Itu orangnya nggak dihitungnya per kendaraan. Oh, per kendaraan 1 orang, 2 orang bebas ya. Oke. Jadinya sama ya. Tidak apa-apa. Untuk info ini untuk coba ya. Gitu. Ini bapaknya apa? Ya? Bapaknya apa? Saya ini. Ini. Berapa orang? 4 orang. Nah, 4. Dewasa semua. Ya? Dewasa semua. Dewasa semua ya. Benar. Ada anaknya? Enggak ada dewasa. Anaknya udah dewasa kan? Berarti 4 penumpang. Nah, 4 sama saya. Nah. Ini sekarang udah bebas vaksin ya. Vaksin bebas. Terus KTP harus nyertakan KTP. Ya, soalnya di data. Ya data itu. Tapi kalau orang belum vaksin di KTP itu nggak apa-apa juga. Nanti di data ada vaksinnya. Kenapa? Di data nanti kelas vaksinnya. Oh, kelihatan vaksinnya. Kalau belum gimana? Kalau dulu tulisannya, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Soalnya biasanya orang-orang cuma nyetar nama aja. Kasih satu kali bikin. Cuma nyetar nama aja. Nyetar nama untuk di kapal itu berapa orang gitu ya? Oke, nanti cuma sekedar aja nyampe. Berarti kan Ya, tapi vaksin enggak ya kita ya? Oke, iya. Oke, terima kasih ya. Tadi berangkat jam berapa Pak Imam? Pak Imam berangkat? Jam 11, orang Songgon aku yang melakukan. Songgon? Dari Songgon. Terus nanggone Banyuwangi Kota. Enggak ke Jember? Enggak ya? Oh, banyak. Aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sami-sami Kita jaga berjumpa kesempatan. di jalan mau menuju tempat rantauan nih. Dari Mojokerto atau dari mana? Kita terima. Tegatimo. Oh, Tegatimo. Enggak mampir ke rumah. Lalu semalam toh nginep pagi terus keliling ke barat langsung pulang. Berdua aja sama Tiga. bertiga. Oh, yang putrane tadi ya. Ah, Putri ya. Alhamdulillah ketemu itu Bu Sri. Ini dari keluarga dari saudara Paku Betel dari Tegatimo. Alhamdulillah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali @123 Beras Channel. Kawan-kawan, sekarang ini setelah saya membeli tiket online, jadi kita berada di Ketapang, Banyuwangi. Setelah kita membeli tiket online, akhirnya kami
melanjutkan perjalanan, dan sekarang ini diarahkan lewat sisi kiri. Jadi kita memutar dari sebelum masuk ke pelabuhan Ketapang, kita memutar ke kiri, mengitari atau mengelilingi desa di sebelah baratnya Jalan Raya Ketapang Situbondo, dan akhirnya sampai di suatu belokan kita sudah balik lagi. Jadi sudah sampai di Pangkalan TNI Angkatan Laut di sebelah utara pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jadi kawan-kawan, informasi dari petugas atau penjual tiket online tersebut untuk mobil roda 4, mobil pribadi itu Rp210.000, dan untuk sepeda motor Rp38.000. Itu dihitung berdasarkan kendaraan, bukan berdasarkan penumpang. Jadi kalau kawan-kawan mau nyebrang, kalau naik motor walaupun boncengan atau sendiri itu membayar Rp38.000. Kalau mobil pribadi Rp210.000. Dan biasanya kita diminta untuk menyetorkan KTP untuk validasi data, karena KTP tersebut untuk validasi data dan untuk mengecek berapa jumlahnya penumpang yang mau masuk ke kapal. Tapi sekarang sudah bebas vaksin, tidak pakai rapid test, dan kita bisa menyeberang dengan aman. Seperti yang tadi saya tanyakan, bagaimana kalau kita ada yang belum vaksin, apakah kita bisa nyebrang? Jadi menurut petugas tiket tersebut sekarang sudah aman, sudah bisa menyeberang walaupun belum vaksin. Setelah saya sudah memasuki di areal Ketapang, areal pelabuhan penyeberangan Ketapang ini kawan-kawan, sekarang giliran mengantri nih, mengantri masuk ke kapal. Jadi masih berada di area pelabuhan. Jadi pada hari ini perjalanan lancar kawan-kawan untuk menyeberang ke Gilimanuk. Dari Ketapang Gilimanuk pada hari ini lancar, tidak ada hambatan, tidak ada antrian panjang. Ini sekarang lagi memasuki di jembatan ponton. Kita mau memasuki kapal feri yang melalui ponton. Jadi setelah saya masuk ke kapal feri tersebut kawan-kawan, ini karena ini melalui jembatan ponton, maka kendaraan harus berputar di sini atau atret di sini untuk mengambil posisi bahwa di depan atau depan kendaraan harus menghadap ke pintu, sehingga kalau kapal nanti sudah sandar kembali, pintu dibuka, kita langsung bisa keluar, tidak usah muter-muter. Baik kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini @123 Beras Channel dan baru menemukan channel ini, silahkan
tekan tombol subscribe di bawah ini, sehingga kawan-kawan bisa mengikuti video-video saya terbaru dan informasi-informasi terbaru selanjutnya kawan-kawan. Suasana di dalam kapal ini kelihatan baru pada berdatangan kendaraan, sehingga belum penuh dan masih dalam mengisi penumpang dan kendaraan. Ini posisi saya sekarang lagi menaiki tangga untuk ke lantai selanjutnya, ke lantai penumpang. Jadi pada hari raya yang ke-6 ini suasana penyeberangan Gilimanuk aman, lancar, dan tidak ada antrian panjang. Ini para penumpang kan kawan lagi mengambil posisi untuk duduk di dalam ruangan kapal. Ini saya masih mengecek lorong-lorong di setiap lorong sudut kapal. Akan kita lihat, sedangkan di bawah itu kendaraan sudah mulai penuh yang berparkir di dek bawah. Ini banyak atau para penumpang lagi bersandar di railing atau di pagar pembatas kapal ini. Sebenarnya ini tidak dianjurkan kawan-kawan, jadi tidak boleh apabila para penumpang duduk-duduk atau bersandar di pagar ini, tidak boleh, dan tidak dianjurkan untuk di pagar tersebut karena akan berbahaya apabila ada ombak besar. Nanti dikhawatirkan akan terpental dan jatuh. Hal tersebut tidak diinginkan. Ini sekarang sudah berada di lantai paling atas. Ini kursi-kursi juga masih kosong di tengah. Sementara akan kita kelilingi terus di areal kapal ini. Di bagian atas kursi penumpang masih belum terisi, masih banyak yang kosong. Suasana dari atas seperti ini kawan-kawan. Suasananya sudah kelihatan bagus, kelihatan cerah, pemandangan kelihatan indah sekali. Ini beberapa penumpang yang lagi naik di lantai atas, tadi bergiliran satu demi satu karena memang tangganya yang sempit dan kecil, jadi harus hati-hati. Sedang ini para penumpang yang ada di lantai utama, yaitu lantai 2-nya, ada di ruangan dalam. Mereka lagi santai duduk sambil melihat
dan mendengarkan televisi yang ada di ruangan kapal tersebut. Sementara ini tinggal terakhir, jadi kendaraan diarahkan untuk mundur karena sudah di depan pintu, tidak bisa berputar di dalam kapal. Sebentar lagi kita akan berangkat. Nah, setelah selesai semua kendaraan masuk dan penumpang masuk, akhirnya kita sudah siap berlayar dan kita berada di dalam kapal di ruangan atau lantai 2-nya. Oke kawan-kawan, jadi setelah kita beberapa jam dalam pelayaran di pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk, ya kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya kapal yang kami tumpangi sudah mau bersandar di pelabuhan Gilimanuk dan kami akhirnya sudah siap-siap untuk turun dari tempat kita duduk atau tempat kita mengambil posisi yang tadi, dan akhirnya kita sudah berada di lantai bawah untuk menuju ke kendaraan untuk siap-siap untuk berangkat keluar dari kapal feri tersebut. Setelah pintu dibuka, akhirnya kendaraan sudah pada keluar pintu untuk menuju ke Gilimanuk. Kami pun mengikuti kendaraan di belakangnya ini kawan-kawan. Suasana sudah tambah sore, ini sudah menjelang maghrib. Kami memasuki dermaga pelabuhan Gilimanuk dan perjalanan kita lanjutkan kembali. Semoga informasi ini bisa membantu kawan-kawan yang ingin bepergian ke Pulau Bali atau yang harus balik ke Bali, karena pada hari raya yang ke-6 ini keadaan penyeberangan Gilimanuk atau Ketapang Gilimanuk lancar dan tanpa ada hambatan. Sekarang sudah berada di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Kami keluar
dari pelabuhan tersebut. Kalau pada sore hari ini kawan-kawan, jadi saya tidak diperiksa oleh petugas kepolisian untuk STNK dan SIM. Di sini pada sore hari ini saya jadi langsung lolos dan kita memasuki Jalan Raya Gilimanuk. Dan di depan sana nanti akan ada pemeriksaan KTP. Jadi kalau kawan-kawan mau ke Bali harus dipersiapkan dulu KTP, karena KTP itu merupakan tanda atau identitas pribadi, maka harus disiapkan, harus dibawa dimanapun kita berada. Dari sini kita diarahkan untuk belok kiri untuk pemeriksaan kartu tanda penduduk oleh petugas. Nah, di sini sekarang lagi ada pemeriksaan. Setelah KTP dicek, maka kita dipersilahkan untuk berjalan menuju selanjutnya. Oke kawan-kawan, semoga informasi tentang penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk tadi bermanfaat buat kawan-kawan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Dah.